Masuk ke sesi utama nih. Sesi utama. Ini adalah grand final. Stand up comedy Febhan. Mungkin kita bisa tanya-tanya dulu ke jurinya kira-kira apa yang bakal dinilai untuk materi-materinya. Iya. Dimulai dari Bang Ate. Ate. Cek, ya gua nilai wardrobe ya. Fashion ya. Masih di wardrobe Ya, gua. wardrobe. Enggak sih, ini materi, delivery, LPM aja sama waktunya berapa menit? 5 menit. Jadi nanti Maksimal kalau 5 menit. over gua kasih kali overnya 20, kalau lewat dari 20 udah nilainya kurang. Under juga 20 tuh. Under 10. Oke. Berarti gitu. Under 10. Kalau udah di bawah 10 gitu berarti bisa gua kurangin nilainya. Oke, gitu. Berarti kompensasi dari Bang Ate kalau misalkan under 10 menit masih dapat kompensasi. 10 detik, 10 detik. Kalau 10 menit kelamaan bang. Kan dia enggak 5 hari dia stand up kan. Kalau 10 menit kan job itu. Maaf mas, nama juga humor. Ada lagi? Ada lagi? Udah itu aja sih Oke. gue. Dari Bang Bintang PT. Sama kayak Ate, cuman kan waktu kan harus tepat ya. Ya. Jadi nanti kalau 5 menit lebih gua udah ngomong sama orang sound, jadi kalau 5 menit lebih itu mic-nya dikasih setrum. Jadi harus turun banget. Iya. Gua Kayak squid jatuh mic-nya. Oh itu. Iya. Kurang lebih sama kayak Ate, tapinya waktu berarti harus diperhatiin banget. Disiplin kan? waktu ya, Disiplin waktu. Terakhir dari Ayah Rahman, Bang Rahman nggak usah ngomong dah, langsung jalan mulai. Langsung mulai. Dia baru maaf. Ayo man. Nggak ada perubahan sih, sama kayak Ate sama Bintang. Sama. Lucu mah lucu aja udah. Iya, yang paling penting yang disiplin adalah kompetisi itu waktu. Oke. Sama tema dan aturan yang udah dikasih sama panitia. Oke. Yang penting Oke. waktu sama apa tadi ya? Hari ini Sama temanya apa sih? ini jangan lupa makan. Temanya apa sih? Lu jangan ngerecokin, gue lupa beneran. Mas, ini udah agak tua Mas juri yang ini Mas. Sama tema Rule of Temanya Three. apa? Ya. Itu harus diikutin. Oke. Kalau masalah waktu masih ada bisa pemaafan lah Oke. gitu kira-kira. Oke. Jadi kalau udah lucu mah lucu aja, nanti tinggal head to headnya aja gitu. Wah, Oke. ini yang menarik Oh, ini nih. ada ini ya, ada rule of three-nya ya harus ya. Iya, Ada betul. teknik. Jadi untuk final ini Iya, harus rule ada of three. teknik roll of three. Karena ini pengalaman gue di Kompas di Suci. Ya. Weh, gue mah pecah-pecah dari mulai opening sampai closing pecah. Pecah. Tapi gue nggak pakai tema. Oh, nggak pakai tantangan ya bang? Ya, babak itu ngeblank 1,5 menit. Tapi dia pakai tema, dia nggak close mic. Oh, disiplin tema. Jadi ya. yang paling fatal adalah kalau dikasih tema sama panitia itu ikutin. Betul. Kewajiban ya. Betul. Berarti yang harus digarisbawain sama peserta disiplin waktu dan disiplin tema. Nah, dan aturan yang udah disediain Aturan. panitia Febhan. Ya. Pengalaman gue di Pildacil waktu Nah. itu. Masalah Mas. Kompas Masalah. TV, Kompas TV. Pildacil. Yang ketiga apa tuh? Ini biar lucu apa nih? Kayak apa teh? Apa aja? Oh, udah. gua waktu ikutan Fear Factor. Makan kecoa. Makan kecoa. Makan kecoa. Kecoa gede anjing. Ini berarti semua juri udah ngasih tahu Udah apa ngasih aja tahu. penilaiannya. Peserta juga dari tadi udah happy, udah siap banget ya kan. Kita langsung ke peserta pertama aja nah. Cuma ya. sekali lagi belum nih timernya nanti di sini ya. Nah, Ya. 1 menit itu cari beat closingan. Ya. Kalau udah closing kan tutup. Tutup ya kan. Pokoknya waktu nanti kalian yang nentuin Jadi sendiri. timer ada di situ ya kan. Buat para peserta udah pada siap-siap banget nih. Dan tolong banget Wah, ya. teman-teman kalau ada teman yang lagi stand up di sini perhatiin aja. Perhatiin aja. Iya, Kalau jangan lucu disautin, ketawa. jangan Iya, disautin. iya. Apalagi Gak dalam- boleh laptop terus hitung install aplikasi si Montok. Gua download lagi. Instasi mantap. sama McAfee. Aplikasi bawaan. Ini pertama dari Jaktim. Dari Jakarta Timur. Jakarta Timur ya kan. Mana suara pendukung Jaktim? Wih. Ciledug. Wih. Gila. Cibaduyut. Weh. Gila. Ini supporter sama-sama rame. Iya. Kita lihat siapa yang ketawanya paling rame. Nah. Ya kan. Ini dari Jakarta Timur, dia tukang ojek. Nah, itu dia. Siapa, Kre? Langsung yang kita panggil ini dia, Ari Belly. Aku gembira, lagi-lagi aku dapatkan semua usaha selalu ku coba. Kasih
Halo semua, kenalin nama gue Ari Bang. Dan ini disalahin atas kesalahan orang lain tuh gak enak banget Bang. Dan gue tuh lagi ngerasain hal itu gitu. Sumpah, gue tuh lagi di keluarga gue Bang, gue tuh lagi sering banget disalahin sama orang tua gue. Pokoknya siapapun yang bikin salah di rumah gue, yang salah tetap Ari, ya Allah. Tetap gue. Kemarin Bang, emak gue tangannya bentol digigit semut. Gue tanya, Mak tangannya kenapa? Ini gara-gara kamu makan sembarangan, ya Allah. Gara-gara kamu anjing. Padahal gue seharian gak makan loh. Kok bisa anjing? Disalahin mulu. Iya disalahin mulu gitu. Gue tuh jujur ya, gue tuh gak tahu kenapa gue tuh selalu disalahin sama orang tua gue. Cuman dalam hati gue tuh ada keyakinan kayaknya ini tuh balas dendam orang tua gue gitu. Karena kayaknya tuh orang tua gue kecewa sama gue Bang. Karena sampai setua ini gue masih nyusahin orang tua gue. Gue masih sering minta duit. Minta bayarin aku laku. Ini sering gue. Malah kalau dibanding, gue ini 3 bersaudara Bang. Kalau dibandingin 2 adik gue itu Bang. PNS, sukses. Disayang sama orang tua gue. Lah gue kerja gue OJK. Ojek. Saking disayangnya adek gue Bang, apapun yang kesalahan yang mereka lakukan, yang salahin tetap Ari, ya Allah. Sumpah Bang, gue pernah nganter adek gue berangkat kerja dan terlambat. Anjing yang dimarahin gue sama mak gue Bang. Jadi gue antar adek gue nih. Nah, faktanya adek gue tuh masuk kerja jam 8. Dia baru rapi jam 8 kurang 3 detik, anjing. Lu bayangin, gimana cara yang nganter manusia utuh dalam waktu 3 detik, anjing? Gimana gitu? Gue mesti naik apa? Naik elang gitu. Kan gak mungkin gitu, ya Allah. Cuman akhirnya gue anter Bang. Dan tetap aja, mak gue tuh marahin gue. Mak gue bilang kayak gini, Ari, kamu tuh gak bisa diandelin ya. Ya Allah. Gue bilang, Mak, Ari tuh udah buru-buru, Mak. Namanya juga kesiangan. Kamu alasan aja, bara buru. Ini adik kamu gak kebawa katanya. Wah adik gue di pojokan langsung, bara buru, gue gak kebawa, tolol gitu. Dan jadi anak gagal tuh ya, jadi anak yang gagal di keluarga tuh gak enaknya bukan cuma disalahin doang Bang. Jadi setiap adik-adik gue punya masalah, gue tuh selalu disuruh. Jadi gue tuh udah nikah, udah beda rumah. Setiap adik-adik gue bikin masalah, gue selalu diajak bokap gue untuk ke rumahnya. Biasanya anak pertama itu diajak ke rumahnya untuk nasihatin adiknya yang salah, bener gak? Gue enggak anjing. Gue diajak sama bapak gue ke rumah bapak gue untuk dijadiin contoh buruk. Iya. Jadi adik gue tuh pernah beli tiket boyband Korea Bang, harganya 3 juta. Bokap gue marah kan. Karena itu pemborosan, dimarahin nih adik gue. Dek, kenapa kamu beli tiket sampai 3 juta? Adik gue jawab, aku butuh hiburan Pak. Hiburan? Dek, hiburan gak harus sampai 3 juta Dek. Lihat abang kamu katanya. Abang kamu ngojek siang malam sampai sakit-sakitan. Emang selama ini kamu ngeliat abang kamu gak terhibur? Dan ini yang paling gue bikin takut adalah nasihat bokap gue ke adik-adik gue Bang. Jadi bokap gue selalu bilang gini ke kedua adik gue. Pokoknya kalian jangan boros-boros. Bapak gak mau kalian miskin kayak Ari, ya Allah. Takut miskin kayak Ari. Dan jujur Bang ya, gue tuh dengar kalimat ini khawatir Bang. Kenapa? Karena bapak gue tuh RT. Dia punya wewenang untuk nasihatin semua warganya. Takutnya dia nggak gunain kalimat ini gitu. Misalnya ada anak sekolah pada bolos. Hei anak sekolah, jangan pada bolos. Nanti miskin kayak Ari. Pengangguran pada nongkrong, begadang dimarahin. Hei pengangguran, cari kerja. Nanti miskin kayak Ari. Ada gembel ngacak-ngacak sampah dimarahin. Hei gembel, kamu kayak Ari katanya. Ya gua Ari, terima kasih. Ini dari Ciledug. Dari Ciledug. Dia anak tukang sayur. Anak tukang sayur. Langsung tepuk tangan yang meriah buat Fikri. Fikri.
Cek bismillah. Ya sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat Grand Final Febhan, gokil. Ya sebelumnya kenalin teman-teman, nama gue Fikri dan gue ini seorang yatim. Ya benar kata MC, bokap gue ini seorang tukang sayur teman-teman. Cuman sayangnya dia baru aja meninggal gara-gara ketindihan jengkol anjir. Ya makanya bokap gue tuh meninggal dalam keadaan bau teman-teman. Ya semenjak jadi yatim, gua tuh ngerasa kayak beban hidup gua tuh malah jadi makin berat banget bang. Terlebih gue ini anak pertama dan adek gua tuh masih pada kecil-kecil. Ya kira-kira masih pada segini-segini nih adek gua. Kecil banget emang adek gua bang. Kebetulan emang adek gua tuh liquid gocapan anjir. Kecil ya. Ya kenapa gua bilang berat? Karena gua tuh harus ngegantiin peran bokap gua buat ngebiayain adik-adik gua bang. Dan sialnya, bokap gue nih ninggalin warisan yang gak bisa diandelin. Ini demi Allah ya bang, bokap gue tuh tukang sayur ya kan. Itu satu-satunya warisan yang dia tinggalin, cuma meja kangkung anjir. Lu tahu gak meja kangkung? Yang buat dagang sayur, ditinggalin begituan doang gue anjir. Maksud gue, berharap apa dari meja begituan ya? Kontribusinya buat biaya pendidikan adik gue juga gak ada ngaruhnya ya kan. Paling satu-satunya kontribusi dari itu meja buat pendidikan adek gua cuman buat dijadiin meja belajar doang anjir. Iya, makanya adek gua kalau habis ngerjain PR, di sikutnya suka ketempelan daun bayam 2 lembar. Agak ada hartanya bokap gua bang anjing. Ya mungkin kalau misalnya bokap gua owner Febhan masih enak lah, warisannya banyak ya kan. Ada vape, pots, liquid bolu. Masih enak ya kan. Jadi seenggaknya kalau gue nggak ada duit buat makan, tinggal nge-vape aja berasa nyicipin kue ya kan. Masih enak gitu. Terus juga gue tuh harus ngegantiin peran bokap gue di lingkungan sosialnya bang. Kayak waktu itu misalnya gue pernah ngegantiin bokap gue ngeronda. Anjing sumpah ya, seumur umur gue baru kali itu bang, begadang sama aki-aki kepala 5 anjir. Udah gitu gue doang yang paling muda, rasanya tuh ngebetein banget bang. Soalnya apa ya, kalau ngumpul sama mereka tuh pasti setiap obrolan ujung-ujungnya nasehatin gua anjir. Iya kayak misalnya ada orang lagi curhat tentang bininya ya kan, tiba-tiba ada aja yang nyeletuk. Tuh dengerin Fik, nanti kalau nyari bini jangan kayak dia tuh. Padahal yang ngasih tahu gua juga belum nikah anjir. Kata gua lu juga perjaka tua monyet. Kesel gua jadinya. Terus juga yang paling gak enak tuh kalau misalnya begadangnya cuman bertiga anjir. Gue pernah bang kedapetan begadang bertiga, yang 2 main catur, sedangkan gue nontonin mereka sampai remis anjir. Iya. Kata gue tau gitu ngapain ngeronda ya? Mendingan gue nonton Dewa Kipas di YouTube Om Ded ya kan, lebih seru ya kan. Terus juga semenjak yatim, gue tuh jadi nggak bisa bebas buat nentuin pilihan hidup bang. Kayak misalnya gue tuh lagi pengen banget nikah kayak teman-teman gue. Cuman masalahnya nyokap gue tuh justru masih ngelarang gue buat nikah buru-buru. Soalnya nyokap gue takut kalau gue nikah buru-buru, nanti biaya sekolah adek gue nih jadi kagak keurus. Kebetulan semenjak yatim gue yang biayain sekolahnya bang. Makanya gue dibolehin nikah kalau adek gue udah tamat sekolah. Cuman masalahnya kalau gue nunggu, adek gue baru kelas 1 SD bang. Jadi gue harus nunggu 11 tahun lagi baru bisa nikah anjing. Anjing ya, orang-orang kalau mau nikah halangannya cuman kebentur restu ya kan. Gua doang kebentur kurikulum anjir. Mau nikah aja nunggu adek wisuda dulu ya Allah kata gua. Udah gitu gua disuruh nunggu 11 tahun bang. 11 tahun juga itu pun kalau adek gua naik kelas terus ya kan. Iya makanya setiap pengambilan rapot yang paling deg-degan tuh gua. Setiap ngeliat nilai dia ada yang jelek, langsung tuh pikiran gua, anjing makin jadi perjaka tua ini mah gua. Fuck lah Tuturi Handayani. Tapi kalau dipikir-pikir omongan nyokap gue tuh ada benernya juga gitu. Ngelarang gue buat nikah buru-buru. Soalnya gue gak kebayang aja gitu. Kalau gue nikah sambil ngebiayain adek gue sekolah. Yang ada nanti duit gue habis cuman buat biaya sekolah doang. Terus kalau gue punya anak bisa-bisa gak kebeli popok. Lebih bahaya tuh. Masa iya kalau nanti anak gue ngompol, gue tadahinya pakai LKS, kan gak enak ya kan? Ya terima kasih, nama gue Fikri teman-teman.
Tepuk tangan buat Backres sekali lagi. Silakan tadi Bang Ari naik lagi. Bang Ari naik boleh. Pegang. Cik. Sekarang gitu. Kalau nyanyi sampai habis monyet. oh iya agak dragging nih. Babi lu ya. Ah elah. Mau main lu. Sekarang sesi komentar dari juri. Komentar dari juri. Iya, mau siapa dulu nih, Kri? Wah ini yang pura-pura sibuk ya. Ate pura-pura sibuk. Oh. Pertama dari Abang Ate dulu, boleh komentar. Oke. Oke. Coba topinya dipakai. Topi man, topi. Beda orang jadinya kan tuh. Oh beda. Gue nilai yang mana? bingung. Ya bintang Emon. Jadi Bukan Mas, bukan. DPO. Masa bintang gemuk. Mau bikin DPO. bintang Emon ini tadi. Ah. Muka bintang 7. Agak pusing. Bintang Emon sama Dani Beler. Jadi gue tuh Iya bener aja. bukan. Mas. Salah mulu gua. Dani Beler yang rapi penampilannya doang. Enggak, jadi gua mau komentar untuk siapa Ari ya. Ari. Ari apa panjangannya? Kan ada Ari tulang, Ari daging, Ari Belly. Ari belly. Siapa yang jual? Ari jual Ari Belly. Ari tadi itu karena pembuka ya. Biasa pembuka kalau di sebuah lomba itu tumbal biasanya kan, karena dia kan grogi gak macem gitu. Kerasa tadi agak groginya sedikit. Tapi pas udah emosi terus dapat punchline, untung dapat tuh tadi tuh. Kalau kagak lo makin grogi tuh kan. Yang soal adik lo PNS itu tuh menarik tuh, karena keresahan lo tuh tebel, tapi sayangnya menurut gue ya, ini menurut gue punchline-nya masih ada beberapa yang tipis, yang akhirnya cuman emosinya doang yang ditebelin, jadi punchline-nya nggak terlalu kena. Jadi penonton tuh ketawa tuh karena kaget doang kali tadi awal-awalnya gitu. Apalagi lo soal iri sama adik lo yang PNS, padahal lo DLM katanya ya. Panas dalam. Makasih Virsal. Sorry tadi gue lagi garuk. Gua kasih nilai lebih Virsal, belum tampil. Juri, dihargain juri gitu. Bagus. Sama yang tentang Bapak RT. Nah, mulai menarik tuh di situ tuh yang dapat punchline gedenya gitu. LPM-nya gua kan ngitungnya LPM ya. LPM-nya tuh dari 5 menit ada 8. Wah, lumayan. Kalau Fikri jadi bukan. Keliru. Nah, Fikri ini sebenarnya dari opening udah dapat, dari yang jengkol segala macem tadi, diksi-diksinya celetukannya juga banyak, diksi-diksi kayak meja kangkung segala macem. LPM-nya juga padat, tapi sayangnya ngadepnya ke sono mulu. Dari tadi tuh juri tuh berasa dicuekin gitu. Lu nggak sadar kan gua sama Om Bin tadi tuh main ludo. Gua yang biru, dia yang kuning. Nah. Jadi berasa dicuekin, jadi lu dapet tawa tuh dari sana semua. Yang di sini tadi rapat MU jadinya tuh. Jadi banyak aktivitas di sini ya. Kita ganggu ya gitu tadi tuh ngerasanya. Di sini banyak aktivitas ya. Iya, kata gua. Ada yang main ludo. Nengok kanan mulu lagi tayat akhir. Iya. Enggak. Bagus. Keren, pokoknya keren, cuman missnya cuman di closing. Nah, mungkin tuh karena itu. Ini nih karena penampilan pertama, jadi groginya gua wajarin, dan waktu juga tadi pada undernya tapi nggak terlalu berlebihan, tadi 448 sama 449. Tuh hampir. Lu 1 detik agak gini dikit udah sama tuh. Tapi yang peserta yang lain tolong ya waktu di ini nih ya. Perhatikan. Oke, itu aja dari gua. Thank you. Selanjutnya dari Bang Bintang BT. Mas Ari ini kemeja lecek ya. Terus nggak dikancingin juga. Sobat di pantai. Karena topik kebalik. Itu benerin. Tapi kebalik. Iya. Masih kebalik tuh. Ini gue agak beda sama Ate ya. Gue merasa closingnya bagus. Itu closingnya yang rule of three bukan sih? Iya. Ya yang apa sih kayak. Oh. Berarti gue sama kayak Ate. Oh tadi yang itu ngomongin soal si ini ya. Oh ya. Ya kalau gue suka dengan closingnya Ari. Ya rule of three yang tadi ya, ketemu gembel, ketemu apa itu bagus banget. Tapi yang satu agak mengganggu gue tuh suaranya kenceng bener. Sakit
kalau kalian lihat di belakang tadi ada penonton yang tutup hidung. Kuping. Kan sakit di kuping pendengaran. Pendengaran mah kuping. Iya. Kalau pendengaran kuping. Keliru, Iya. keliru. Enggak, itu selain kenceng juga bau juga gitu. Itu tutup hidung. Oh iya iya. Iya. Ya itu nggak apa-apa kalau itu iya. Kalau itu iya tutup hidung. Ya mungkin pas agak kenceng suaranya, mic-nya agak dijauhin gitu. Jadi tadi ada beberapa yang menurut gua tuh bagus, cuman ya tadi orang tidak nyaman. Selain itu sih nggak ada masalah sih. Untuk sampai saat ini sih bagus, nggak ada yang kurang menurut gua selain tadi ya. Ya, terima kasih Om Bintang. Untuk Fikri, Betawi versus Everybody bagus. Oh, keliru lagi. Keliru. Ya Fikri, delivery enak. Gua menikmati, ya mirip-mirip Dani Beler ya. Dani Beler Iya. sama Alma. Emang iya. Gua temenan lama gak lihat. Ya, delivery enak menurut gua. Terus beberapa materi agak untuk ukuran 5 menit agak panjang setupnya. Seperti yang tadi yang bapaknya apa ninggalin apa? Warisan. Apa tadi meja apa? Meja kangkung. Itu sampai ke itu panjang cuman mau bilang adanya belajar ada bayam 2 ya kan itu menurut gua lumayan agak panjang gitu dan kayak nggak terbayar setupnya. Terus yang tadi tuh yang paling lucu adalah menurut gue yang nungguin apa sih temennya Remis main catur. Itu kan gede banget. Ditambahin dengan gue nonton Dewa Kipas deh. Itu turun, shoot gitu. Itu harus punya kepekaan kalau emang udah kenceng. Mungkin itu yang tadi Dewa Kipas dikorbanin aja, dibuang aja orang nggak bakal tahu gitu sih. Tapi selain itu, tadi sorry, rule of three itu yang mana sih? Rule of three yang mana sih? Yang bolu ya? Iya. Bolu apa? Pot bolu ya tadi? Bolu. Oh iya, oke. siap. Liquid Liquid bolu. yang ada apa? Rasa apa tadi? Liquid bolu. Enggak, pertamanya apa sih pertamanya? Sorry. Oh, Coba dari ulang dari kalau misalnya bokap gua owner vape-an masih enak gitu. Warisannya banyak. Ada vape, pot, liquid bolu. Oh iya itu, oke siap. Dah, berarti benar-benar gua itu. Oke, terima kasih Fikri. Lanjut ke Ayah Rahman. Nah, si Rahman ini emang Sana maksudnya gantian jurinya bukan bukan dikomenin Ayah Rahman. Juri. Maksudnya udah Salah. Om Bintang udah gitu. Bukan Ayah Rahman dikomentarin juga. Ngakak terus gua. Keliru lagi aja. Silakan Ayah. Resik. kurang naik itunya. Nah, Cek. Resikonya jadi juri tuh sebenarnya berat loh kita. Mau ngomong objektif takut lu baper. Tapi kita pengen lu berubah, berkembang gitu, bertumbuh gitu. Komik kan rata-rata kalau dipuji seneng, dikritik gua nungguin. ya baper gitu, nggak terima. Nah, beratnya kita di sini. Karena berhubung kita dibayar, bodo amat lah. Sikat. Ari, gue suka sama emosi lu. Tapi emosi lu masih datar, menurut gue masih baca, bukan emosi yang keluar benar. Jadi kayak, oh beat yang ini gue harus marah. Nah lu enggak yang emosi beneran lu gitu. Karena gue kenal lu ya, jadi kayak, ini mah apalan gitu. Rame banget tuh kayak di belakang. Ayah gua lagi ngomong Iya. pada ngomong. Nggak apa-apa. sendiri. Ntar kayak Sujiwo Tejo nih. Tadi masalah materi apa semua udah dibahas sama Bintang sama Ate. Kayaknya gue nggak perlu bahas deh. Isinya sama semua, percuma buang-buang waktu. Yang paling penting adalah secara materi lu dapet. Gue juga seneng tuh yang materi Bapak lu RT itu gue seneng banget tuh. Cuma secara emosi aja kurang. Dan lu deliverynya menurut gue masih hafalan. Gue suka sama komik yang baru. Ada itu anak Uin, orang Madura. Dia tuh pinter. Ada orangnya ada tuh. Hah? Ada orangnya. Bobby. Dia tuh pinter. Apa ya? Jangan dia lah, ada orangnya nggak enak. Ya, jangan dia. Komik Uin. Dia tuh pinter mencari spot. Gimana caranya biar penonton mau ngedengerin dia cerita. Itu komik yang menurut gua kayak
nggak gampang deh, nggak semua komik punya gitu. Ada beberapa. Nah salah satunya lu nggak ada gitu. Ya. Bobby anak Ciledug juga ya, Bobby. Anak Ciledug. Oh Ciledug. Bagus tuh dia, Gogos. Suka sama dia tuh. Iya. Udah lu, gak usah senyum-senyum lu. Tapi kelihatan jauhin banget sih itu. Ya. Orang kedua jadinya. Nah, Fikri, tadi pas lagi roasting gue udah seneng banget, udah gue contreng tuh. Waduh, cakep banget dia nih. Dia awal lu udah mulai ngeraba-raba tuh kayaknya ya. Iya kan? Kelihatan muka lu pucet, keringetan. Sementara di roasting tadi lu santai banget. Kayak udah nguasain dan lu yakin kalau ini bakal pecah. Pecah, lu udah gue tandain tadi di roasting tuh. Gue berharap lu naik tadi, wah lebih dar-der-dor gitu. Kalau materi bagus banget. Apalagi yang itu, yang makan mangga. Gak ada. Kan bayem. Meja kangkung. Lu jangan ngarang. Tadi lu bisik-bisik katanya, yang makan mangga. Itu yang nungguin adek lu 11 tahun. Oh. Itu sebenarnya kalau lu kenceng, suara lu jelas, gue yakin pecah banget. Di situ lu udah mulai ngeraba. Gestur lu nggak meyakinkan untuk penonton untuk ngedengerin itu. Gestur lu tuh kayak, aduh anjing kayak gitu-gitu. Apa? Oh, sama bintang. Gitu, ya. Apalagi ya? Udah sih dari gue itu. Tapi ya mudah-mudahan masukan-masukan dari kita buat koreksi diri lu, materi lu. Oke. Harapannya sih tetap positif dimanapun kompetisinya. Kita pengen kalian bertumbuh lebih besar lagi. Oke. Pokoknya kita tunggu di Stenapes 2090. Tepuk tangan buat ketiga juri. Dan tepuk tangan buat dua orang ini. Terima kasih. Silakan kembali.